Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat talabah? La'allakum bi khairin wa afiyah. Naltaqi fi hadzal yaum ma'i fi madati al-mawad al-madrusa al-mawad al-lughah al-arabiyyah wa ta'limuha fi al-madrasah al-mutawassitah wal madrasah al-thanawiyah. Al-yawm saufa tushahiduna videoani video al-awwal yani al-hiwar baini ma'a Ustadz Dr. Abdul Muttalib al-Majistir an al-farq baina ta'allum wa ta'lim. Wa video asani syarhi bil mawdu' al-mabadi' fi ta'limi al-lugha al-arabiyyah. Wa qabla kulli syai' hayya nabda' darsana hadha bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum an tushahidu hadha film wa tastami'u jayidan. Syukran. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat thalabah, kita ketemu lagi di mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Arab. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Dr. Abdul Muttalib MPD. Beliau adalah salah satu dosen PPA di YIN Kudus. Hari ini kita akan bertanya kepada beliau apa itu belajar dan pembelajaran bahasa Arab, pengertiannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut jenengan apa beda antara belajar dan pembelajaran? Baik. Mengenai perbedaan pembelajaran dan belajar, kita bisa tinjau dari dua sisi. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Perbedaan pembelajaran dan belajar secara bahasa bisa kita lihat dari akar kata masing-masing kata. Secara bahasa Arab, pembelajaran itu biasa kita ambil dari akar kata ta'lim wa ta'allum. Secara satu kata ya, secara satu kata. Kadang juga kata pembelajaran itu dengan satu kata ta'lim saja. Ada juga yang menyebut pembelajaran itu akar katanya tadris, yang artinya itu ya pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Sedangkan belajar dalam secara bahasa itu belajar dari akar kata ta'allum, yang artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu belajar. Nah, secara istilah pembelajaran ini kalau kita runtut tadi secara akar kata, dari kata taklim itu artinya adalah bahwa pembelajaran itu mengandung makna ada transfer of knowledge atau pemindahan ilmu pengetahuan kepada pihak lain. Kata ilmun, taklim itu adalah pemberian ilmu, transfer of knowledge itu. Tapi kalau akar pembelajaran itu kita ambil dari kata tadris, maka kata pembelajaran ini bermakna bahwa akar kata tadris ini menghendaki orang untuk melakukan tadris ayakuna atulab ayatadarros atau ayatadarrosul al-mada al-fasl. Jadi kata tadris di sini, kata pembelajaran bermakna dengan akar kata tadris maknanya mengharapkan seseorang atau upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses pembelajaran pada pihak yang diajar, yakni peserta didik. Ini berarti ada interaksi siswa dan guru. Ya, jadi kata pembelajaran itu bisa, kalau interaksi itu ada dua, apakah kita mau mengambil teacher center atau pakai
student center itu. Nah, interaksi bisa dibuat polanya, terserah pendekatannya seperti apa. Tetapi dari kata belajar dan dari kata pembelajaran ini itu maknanya dari pihak guru harus menjamin adanya efek hasil yang menghasilkan suatu efek di mana seseorang itu akan bisa belajar secara mandiri. Itu kata tadris seperti itu, atau kata pembelajaran. Makanya teori pembelajaran dengan teori pengajaran, kalau itu kita ada istilah lagi pengajaran, itu akan berbeda. Kalau pengajaran itu dari akar kata taklim tadi, transfer of knowledge saja, sedangkan pembelajaran itu mengharapkan orang lain itu harus mempelajari sesuatu dan belajar secara mandiri dengan sesuatu itu, atau mengharapkan orang lain itu bisa bagaimana cara belajar dan mempelajari sesuatu. Seperti itu kata pembelajaran. Kalau belajar, sedangkan kata belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang, baik dari unsur guru atau dari unsur siswa. Guru juga kadang dalam melakukan aktivitas bisa juga dikatakan belajar. Itu. Jadi tidak hanya murid saja yang belajar. Semua orang, bahkan disebutkan belajar itu sepanjang hayat. Tidak mengenal usia dan tidak mengenal status. Makanya kata belajar ini harus dimaknai, belajar adalah pemerolehan suatu kemahiran, suatu pengetahuan. Itu iktisabu al-ma'arif wa iktisabul maharat. Itu namanya belajar. Jadi kalau orang sedang belajar, maka disitulah dia sedang melakukan suatu upaya untuk memperoleh sesuatu. Baik suatu yang disebut dengan ma'arif, itu kaitannya dengan pengetahuan, atau al-maharat atau keterampilan. Atau kalau misalkan yang kaitannya dengan sikap, itu juga termasuk sebagai objek dari belajar. Nah, belajar itu lebih mengedepankan pada individunya, tidak ada pihak lain di situ. Maka ketika ada term pembelajaran, maka di situ harus ada kata belajar dari dua belah pihak, baik dari pihak gurunya belajar tentang bagaimana sesuatu ketika dia mengajar dan ketika melakukan pembelajaran kepada siswanya supaya lebih efektif di kemudian hari, dan dari siswanya supaya dia belajar lebih efektif bagaimana supaya pengetahuan yang sedang diajarkan oleh guru atau sedang diajarkan oleh pelatih itu bisa diserap atau bisa diperoleh secara efektif oleh sendiri. Maka muncullah banyak secara umum ada gaya-gaya belajar dari setiap individu. Nah, untuk gaya belajar mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut diskusikan di tema berikutnya. Ya. Saya pikir cukup ya penjelasannya dari beliau. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Abdul Muthalib sudah menjelaskan banyak hal. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Tadi kita sudah belajar banyak dari Pak Abdul Muthalib mengenai apa itu perbedaan belajar dan pembelajaran. Kita langsung pada pertemuan berikut ini yang kedua menjelaskan definisi operasional tentang mata kuliah ini. Pengertian pembelajaran tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muthalib. Beda antara belajar dan pembelajaran. Untuk yang pembelajaran, sederhananya ini proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Ada interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Apa itu lingkungannya? Bisa guru, bisa teman-temannya, bisa media, dan seterusnya. Nah, materi, apa itu materi? Materi pada kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan. Ini merefresh lagi ingatan. Materi itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dipelajari siswa.
dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kalau bahasa Arab maka apa saja yang bisa membuat siswa menjadi mahir dalam berbahasa Arab. Ya, materi. Apa materi dalam bahasa Arab? Nah, setidaknya ini ya. Ada unsur bahasa, keterampilan bahasa. Unsur meliputi shawut, mufradat, at-taraqib as-sarfiyah wa at-taraqib an-nahwiyah. Sementara keterampilan bahasa meliputi istima, kalam, qiraah, kitabah. Nah, hal inilah kemudian materi bahasa Arab yang lazim biasanya diajarkan di madrasah baik sanawiyah maupun aliyah. Oke, selanjutnya prinsip pembelajaran bahasa Arab. Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan ketika Anda mau mengajarkan bahasa Arab. Yang pertama, prinsip prioritas. Apa itu prinsip prioritas? Nih, yang pertama, dapat diperhatikan, jadi menyimak atau berbicara itu lebih diprioritaskan daripada membaca dan menulis. Jadi ketika mengajarkan bahasa Arab di level madrasah, sanawiyah, aliyah, ingat berfokus utamanya ini, menyimak dan berbicara. Kemudian mengajarkan kalimat lebih diprioritaskan daripada mengajarkan kata. Contoh, kalau mengajarkan kata, kursiyun, kursi, babun, pintu, fasun, kelas, jangan begitu. Tapi perkenalkan kata tersebut dalam bentuk kalimat. Kursi, ada kursi, jalastu alal kursi, launul kursi abyad, aftahul baba, dan seterusnya. Itu lebih bermakna daripada mengajarkan kata per kata tadi itu. Kemudian berikutnya mengajarkan kosakata yang sering dipakai sebelum kosakata yang lainnya. Dia harus pintar-pintar kosakata yang memilih kosakata. Akurasi, prinsip akurasi menyarankan agar sejak awal belajar tidak dibiarkan berbuat kesalahan. Penekanan untuk selalu benar. Artinya apa di sini? Jadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan dalam berbahasa, maka seorang guru jangan membiarkan kesalahan itu terjadi. Namun jangan pula serta-merta guru langsung membenarkan kesalahan siswa saat itu juga. Akan tetapi sebaiknya seorang guru itu ketika membenarkan kesalahan siswa itu ada waktu tersendiri. Artinya dalam proses pembelajaran itu mungkin ketika dievaluasi di akhir menjelang 10 menit akhir itu ada sesi pembenaran atau islah terhadap kesalahan siswa yang sudah dilakukan. Intinya itu akurat. Kemudian gradasi, ajarkan ya, dari yang mudah sampai yang paling sulit, berkesinambungan, tidak putus dengan pelajaran yang sebelumnya. Jadi mengajarkan bahasa itu dari yang mudah dulu agar supaya apa? Siswa tidak stres ya. Coba bayangkan siswa belum mengenal bahasa Arab, kemudian belajar bahasa Arab langsung diajarkan semua dhamir bahasa Arab yang ada. Wa hum ya umaun anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu. Itu stres dia enggak tahu itu apa. Maka ajarkan secara bertahap dari yang mudah dulu. Kenalkan dia mungkin dhamir ana. Setelah dia paham, dia bisa, dia lancar, baru ke dhamir selanjutnya, anta, anti, dan seterusnya. Jadi jangan langsung dalam satu waktu diajarkan semua. Prinsip motivasi. Coba dilihat ini mulai A, B, C, D, dan E. Intinya apa? Intinya bahwa prinsip motivasi ini setidaknya pembelajaran bahasa Arab itu mampu menumbuhkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar lagi bahasa Arab, baik di kelas maupun di luar kelas, baik secara mandiri maupun berkelompok, baik dengan bimbingan guru maupun tanpa bimbingan guru. Dia termotivasi. Coba
Bagaimana tidak siswa akan termotivasi jika dalam proses pembelajarannya guru mengapresiasi apa yang sudah dilakukan siswa di dalam kelas, memberi penghargaan. Terus ada menumbuhkan sifat kompetitif karena ada lomba, dilombakan, ada game, ada simulasi aktivitas latihan, ada aktivitas di dalam pembelajaran, sehingga ada komunikasi guru dengan siswa dengan itu baik. Ini gurunya menggunakan ragam metode pembelajaran, tidak monoton. Kemudian yang terakhir, prinsip pembelajaran bahasa Arab itu validasi, artinya pembelajaran itu praktek, jangan melulu penjelasan gramatika. Ini diingat-ingat, utamakan praktek, jangan penjelasan gramatik. Penjelasan makna secara konkret, bila mana perlu menghadirkan medianya, media visual atau gambar-gambar yang lain. Bila mana perlu dihadirkan itu barangnya. Memberikan repetisi untuk menjelaskan makna dengan memberikan benda konkret yang direpetisikan. Sama ini dengan prinsip yang B. Itu dia prinsip pembelajaran bahasa Arab. Setidaknya ada prioritas, akurasi, gradasi, motivasi, dan validasi. نعم هذا هو الدرس الذي نستطيع أن ندرسه في هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. هيا نختتم درسنا هذا بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.